menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Kombel Pikir Cerdas, yaitu Ibu Jenita Fermawati, SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Baru 03, Ibu Trisnaini Nurfatona SPD MM. Yang terhormat narasumber kita Bapak Makmum Ashari SPD MPD. Selamat siang juga Bapak Ibu guru hebat. Selamat bergabung dalam webinar komunitas belajar kami, yaitu Komunitas Pikir Cerdas SDN Baru 03. Sebelumnya, saya sebagai Ketua Komunitas Belajar mengucapkan mohon maaf karena webinar sedikit terlambat. Namun, saya di sini sangat senang dan bangga melihat antusiasme yang begitu besar dari peserta hari ini. Acara ini telah dirancang dengan baik untuk memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi kita semua. Dengan tema pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi digital dalam pembelajaran di sekolah dasar, saya yakin bahwa setiap sesi dalam acara ini akan memberikan nilai tambah dan inspirasi bagi kita semua. Melalui diskusi yang interaktif dan berbagai materi yang disajikan, diharapkan kita semua dapat memperoleh pemahaman yang mendalam akan pemanfaatan media pembelajaran dalam kegiatan belajar di era digital. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Selamat mengikuti acara dengan penuh semangat dan antusiasme. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Jenita Fermawati SPD yang telah memberikan sambutan sebagai Ketua Kombel Pikir Cerdas. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Baru 03 pagi sekaligus membuka webinar ini secara resmi. Kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Baru 03 pagi, Ibu Trisnaini Nurfatona SPD MM, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nur Kristianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Makmum Ashari selaku narasumber pada webinar kali ini, Bapak Ibu guru dimanapun berada yang sangat saya hormati. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan pantun supaya kita lebih rileks. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Cakep. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum peserta Zoom semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di webinar kita kali ini dalam pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi digital. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber, Bapak Makmum Ashari. Semoga webinar kita kali ini membawa manfaat untuk para guru semuanya. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru yang dengan antusias mengikuti webinar untuk menambah wawasan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, webinar adalah sebagai salah satu media edukasi bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Sebagai guru tentunya kita harus terus untuk mengembangkan diri kita sebagai pendidik, kan tentunya terus dituntut untuk sebab itu kita harus terus meningkatkan potensi diri
untuk dapat kita terapkan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas sehari-hari kita menghasilkan output yang baik. Apa tujuan dari kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran, yaitu teknologi kita gunakan tentunya dalam pendidikan untuk bertujuan memfasilitasi pembelajaran atau yang disampaikan dengan dikatakan dengan facilitating learning dalam bidang pendidikan, perkembangan teknologi, sehingga kita memiliki dampak positif dengan mempermudah untuk proses dalam pembelajaran. Selain itu, dengan teknologi tentunya pembelajaran menjadi lebih inovatif dan efektif. Bagi pendidik dan peserta didik diharapkan ke depan dengan adanya kurikulum Merdeka ini kita lebih baik dalam bidang pendidikan sesuai dengan harapan Bapak Menteri Pendidikan kita, pendidikan yang inovatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Oleh sebab itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Ibu Moderator. Baik, Ibu, terima kasih atas sambutan dan pembukaan webinar ini. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu puncak dari webinar kita hari ini, yaitu dengan narasumber Bapak Mamun Asari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Mamun. Baik, terima kasih Ibu Christine. Apakah suara saya sudah terdengar jelas Ibu Bapak? Alhamdulillah Pak. jelas Pak. Jelas, Mas. Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan, Rahayu. Waduh, nama saya diambil. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Baru 3, Ibu Trisnaini, Ibu Ketua Kombel Pikir Cerdas, Ibu Jenita Fermawati, Ibu Moderator, Ibu Nur Kristiningsih, ya. Ya, Pak. Halo ibu-ibu semua. Halo Pak. Halo. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh komunitas belajar Pikir Cerdas terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital untuk di jenjang sekolah dasar. Salawat dan salam tak lupa pula tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik, Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang sangat penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita sama-sama berdoa, semoga di siang pada hari ke-15 Ramadan ini, pembelajaran kita bernilai ibadah, membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ibu tadi, Ibu Kepala Sekolah membuka dengan pantun, saya juga punya pantun loh Bapak Ibu. Boleh ya? Boleh Pak. Boleh. Jadi cukup satu kali diketik cakep di kolom komentar. Terbuka nggak ya kolom chatnya? Oh ada ya, tetap ada ya. Jadi kalau saya cukup satu kali cakep. Ke Pasar Rebo membeli obat. Halo Ibu dan Bapak. Halo Ibu dan Bapak guru hebat. Ke Pantai Losari beli martabak. Mari belajar untuk lebih berdampak. Ini kita sudah lintas provinsi ya. Saya tadi tuh tanya Ibu Christine, Ibu ini sekolahnya, nama sekolahnya SD Baru. Oh artinya dari lama menjadi baru atau gimana? Jadi SD Baru saya juga tanya, katanya di Pasar Rebo. Ibu Christine cuma jawab Pasar Rebo. Dalam hati saya, Pasar Rebo di mana ya? Saya pikir daerah-daerah Jawa, daerah-daerah Sumatera ternyata ada di daerah DKI Jakarta ya. Jakarta Timur, Pak. Ya, yang nanti akan jadi DKJ ya.
SD-nya baru terus, Pak. Oh, SD-nya baru terus ya. Berarti artinya ada SD baru 1, 02, 03, sampai seterusnya ya, Bu? Iya, Pak. Oh, gitu. Jadi baru ini mungkin kayaknya nama apa ya? Nama lingkungan ya. Nama kelurahan, Pak. Oh, gitu. Ya. Oke. Saya baru paham. Ya, saya banyak belajar dari teman-teman ibu bapak guru se-Indonesia karena saya juga memiliki komunitas belajar antar sekolah. Jadi mohon izin Ibu Trisniani, jadi ini adalah komunitas belajar dalam sekolah ya, Bu. Iya, Pak. Betul, Pak. Amin. Oke, jadi komunitas belajar dalam sekolah yang terdaftar di PMM dan dapat melaksanakan kegiatan yang bisa diikuti oleh semua guru se-Indonesia. Berarti ini webinarnya terdaftar di PMM ya, Bu? Betul, Pak, terdaftar. Alhamdulillah, ini Kombel keren banget loh. Jadi artinya eh, salah satu yang menjadi dasar komunitas belajar itu berkembang adalah selain ketika sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar bersama, komunitas belajar ramah guru di dalam sekolah, tetap ketika sudah bisa merambah ke PMM, itu artinya komunitas belajarnya sudah berkembang. Nah, Ibu dan Bapak, mohon izin perkenalkan diri, nama saya Makmum Ashari. Saya boleh yang ingin tebak saya orang mana? Kalau dari logat saya, satu orang raise hand dong, atau boleh chat di kolom chat. Saya dari provinsi mana kira-kira dari logatnya? Sulawesi, Pak. Jangan dibocorin dulu dong, Bu. Ya, jadi Ibu Bapak, saya berasal dari Sulawesi. Saya dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar, dari SMA Celebes Global School. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita ice breaking sebentar untuk memfokuskan diri. Nah, jadi instruksinya adalah silakan Ibu Bapak, silakan di on cam kameranya, baru kita bermain game sejenak. Jadi ini hanya beberapa menit. Jadi instruksinya, jadi di sini saya akan bertindak sebagai fasilitator ya. Jadi saya bukan bertindak sebagai satu-satunya pusat informasi, sebagai satu-satunya pusat untuk pusat pengetahuan, tetapi pengetahuan juga bisa bersumber dari teman-teman semua. Karena jadi di sini saya akan bertindak sebagai fasilitator. Nah, silahkan on kamera dan instruksinya adalah silahkan cari benda berdasarkan apa yang saya instruksikan. Jadi silahkan ditampilkan di kamera. Jadi kalau cari benda itu berdasarkan instruksi saya. Gimana? Siap? Bisa? Oke, sudah banyak nih yang saya lihat angkat jempolnya ya. Jadi, kita yang pertama berdasarkan warna. Nah, Ibu Bapak silakan cari benda di sekitarnya yang berwarna biru. Oke. Ini, Pak. Oke, Bu Tris, Bu Kepsek ada pulpen, Bu Fitri tadi ada pulpen. Yang paling cepat ini ketua kombelnya Bu Jenita langsung angkat tangan, ternyata jamnya warna biru. Pamer, Ibu, Pak, kayaknya. oh ya, jam baru ya, Bu. Bu Desi Jamnya itu baru apa, Bu itu, Pak. Desiana? Itu tas ya? Pak, tempat pensilnya Bu Anis ini Pak, mau deket banget. Tempat pensil ada Nuvo. Ibu dia dapat apa, Bu? Oh, maaf. Oke. Instruksi yang kedua adalah, Ibu Bapak, silakan cari benda di sekitarnya yang berwarna, ini agak susah ya, berwarna pink. Oh, di Ya. belakang saya, Pak. Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan, Bu. Oke, itu ada Bu, ada sticky notes, ada yang jilbab, ada yang tempat tisu, kacamata, wah keren-keren, ada lipstick, map. Ibu Reni pegang apa, Bu? Apa itu? Kotak kacamata, Pak.
Oh, kotak kacamata. Oke, keren-keren. Oke, yang terakhir, yang terakhir. Ah, belum yang terakhir. Dua terakhir. Silakan cari benda yang berwarna ungu. Oke, oke, ada casing HP. Pak Hardianto dari tadi nggak dapat nih saya lihat. Pak Ardiantoro males Pak. Bu Aisyah itu sendoknya warna pink ya. Oke, ada Cliff, ada Hector. Oke, wah Bu Dia juga sudah dapat nih. Ibu Erlina, keren nih. Ini ada satu akun namanya SDN Baru 07 Pagi. Itu maksudnya beda sekolah ya? Iya, Pak. Beda, Oh, Pak. beda ya? Iya, Oh, Pak. beda. Oke, 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 oke. Iya, saya sempat kemarin, ya, Bu Fitri itu sangat berharga ya. Oke, yang terakhir Ibu Bapak, silakan cari benda yang berbentuk segitiga di sekitarnya. Hitungan 5 ya. 1, 2, ada nggak? 3, 4. Oke. Oke, jadi ada yang membentuk tangannya menjadi segitiga, ada yang pakai kalender, ada Pak Rifai pakai kertas, ada Pak Ardianto pakai sejadah dibentuk segitiga, Masya Allah. Ibu Erlina nggak tahu apa itu kertas ya, Bu. Oke, jadi wah cukup kreatif ini. Oke, Ibu Bapak semua gimana? Sudah semangat hari ini untuk belajar? Semoga semangat. Insya Allah semangat. Silakan tulis di kolom komentar semangat. Karena kita tidak bisa kita daring kita nggak bisa tepuk semangat nih. Padahal tepuk semangat tuh lagi viral-viralnya di sosial media. Baik, Ibu Bapak, saya mohon izin share screen ya. Oke, Ibu Ade semangat, Ibu Rifana semangat, semangat. Pak Mukri, Mukti, semangat. Gimana sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Ibu Bapak, kita akan belajar, kita akan mengkaji terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital di sekolah dasar. Sebenarnya Ibu Bapak saya adalah seorang guru SMA. Namun, alhamdulillah di circle saya lumayan cukup bervariatif. Jadi, semua jenjang saya punya beberapa rekanan. Jadi, ketika pada saat mereka membutuhkan bantuan dalam pembuatan media, dalam pembuatan perangkat ajar, kita saling membantu. Jadi ada yang di jenjang PAUD, ada jenjang fase A sampai fase C, ada jenjang fase D, fase E, dan fase F. Nah, Ibu Bapak, karena ini adalah guru SD. Nah, guru SD itu ada di umur usia belajar fase apa? Boleh jawab di kolom chat, boleh raise hand, boleh langsung jawab dengan apa ya? Apa sih namanya? Unmute. Kalau di SD itu jenjang fasenya fase apa saja? Kalau di kurikulum Merdeka berdasarkan usianya. Oke, Bu Christine. Di SD itu ada 3 fase, Pak, yaitu fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B itu untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Oke. Kalau menurut Bu Christine, kenapa sih harus dibeda-bedakan selama 2 tahun itu? Kalau menurut saya, Pak, dari perkembangan psikologi anak, untuk fase
A, yaitu anak kelas 1 dan kelas 2, itu di situ proses pembelajaran itu lebih bersifat ke motorik, karena pada saat saya mempelajari di PMM, itu untuk anak kelas 1 dan kelas 2 itu masih mereka banyak dengan kegiatan bergerak mereka. Jadi wajar kalau anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu pada saat proses pembelajarannya tidak bisa diem, Pak. Kemudian untuk fase yang selanjutnya, fase B, yaitu kelas 3 dan kelas 4, ini sudah mulai pertumbuhan perkembangan di fase 8 sampai 10 tahun. Di sini anak mulai bisa berkonsentrasi terhadap proses pembelajarannya. Kemudian yang fase C, di fase anak 11 sampai 12 tahun, yang mana di sini anak sudah ibaratnya kalau dalam SMA ya Pak ya, sudah anak di kelas 3 gitu Pak. Iya, betul. Ya sudah paham mengenai apa sih yang harus kita kerjakan gitu. Mungkin Oke. itu menurut saya Pak. Oke. Baik, terima kasih Ibu Christine atas jawabannya. Ini juga jawaban dari kolom chat agar bisa digolongkan dan mengatasi psikologinya. Ada juga dari Ibu Reni, dibedakan berdasarkan perkembangan psikologi anak. Betul ya, Ibu Rifana sudah bantu menjawab juga. Untuk fase A itu ada kelas 1 dan kelas 2, fase B ada kelas 3 dan 4, fase C adalah kelas 5 dan 6. Hanya saja mungkin di sekolah Bu Rifana masih kurikulum merdeka. Nah, oke, kalau dari di kurikulum merdeka, kurikulum Kurtilas, kita ketahui ada kelas rendah dan kelas 3, kelas tinggi ya. Biasanya kita kenal kelas rendah, kelas tinggi. Nah, salah satu ini menarik nih yang disampaikan oleh Ibu Christine. Salah satu yang ketika di kelas fase A adalah kemampuan motoriknya anak itu perlu untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tantangannya adalah guru harus mampu nih, guru harus memiliki kompetensi dalam memilih dan memilah media pembelajaran yang akan digunakan. Nah, kira-kira bisa nggak ya kalau media digital digunakan untuk mengasah kemampuan motorik anak untuk fase usia di fase A dan juga fase B? Karena kita lihat bahwa salah satu kemampuan yang ingin diasah adalah kemampuan motorik, dan ketika kemampuan motorik yang akan diasah, maka pembelajaran yang berbasis kinestetik itu sangat perlu untuk diintegrasikan dalam pembelajaran kita. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Bapak Guru sekalian. Ini di sini saya ada membuat sebuah pertanyaan pemantik. Saya butuh dua jawaban, kalau bisa dari satu guru laki-laki ataupun dan satu dari guru perempuan. Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah menggunakan sebuah platform digital dalam pembelajaran? Kemudian, jika pernah, apa dampak yang terjadi pada pembelajaran Ibu Bapak? Dan jika tidak pernah, apa sih yang menjadi alasan, kendala, dan juga tantangannya sehingga belum pernah menggunakan platform digital dalam pembelajaran? Saya mohon dibantu Ibu Christine melihat, karena saya nggak bisa lihat tampilannya di sini, teman-teman semua, karena yang muncul di laptop saya ini adalah tampilan full screen materi saya. Jadi bisa dibantu untuk dimoderasi siapa yang bisa menjawab. Terima kasih, Bu. Baik Pak. Ada nggak, Bu? Ada yang resen Pak? Ada. Belum. Oh, belum. Ayo nih, Bapak Ibu. Ini hanya sebagai pemantik, nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah, dan ini berdasarkan pengalaman dari Ibu Bapak selama mengajar di kelas. Di sini juga ada Bu, semoga masih ada Bu Kepala Sekolah ya, jadi Bu Kepala Sekolah juga bisa melihat gimana nih rekan-rekan guru di sekolahnya, apakah ada yang sudah pernah menggunakan media pembelajaran di kelas atau belum? Sudah Izin ada, Bu? Pak, boleh berbagi pengalaman? Siapa ya? Bu Anis. Oh iya, boleh, silakan Bu Adis.
Iya, jadi saya pernah menggunakan Padlet ya Pak waktu itu. Waktu Ya, kita masih pandemi, itu jadi kita pernah mengikuti pelatihan Padlet dan kita juga pernah menggunakan platform tersebut. Memang saat daring itu sangat membantu ya Pak, karena dari segi materi, kemudian video, kemudian mungkin kalau kita memasukkan audio, itu bisa kita masukkan sekaligus di link itu gitu. Cuma mungkin kesulitannya bagi saya waktu itu memakan waktu yang apa ya, cukup banyak menyita waktu karena harus mempersiapkan segalanya, apalagi kalau tiap hari materinya berbeda-beda gitu, Pak. Kalau dari saya waktu itu. Makasih. oke. Ibu Anis guru kelas berapa, Bu? Saya guru kelas 5, tapi waktu itu saya guru kelas 3. Waktu Berarti kelas dipakai Padletnya untuk anak kelas 3 SD. Iya, waktu pandemi, Pak. Oke. Terima kasih Ibu Anis, cerita yang sangat menarik. Mungkin kendalanya terkait dengan bagaimana kita memanage waktu kita supaya kita bisa mempersiapkannya bisa lebih banyak waktu, dan juga apa yang dirasakan oleh Ibu Anis itu cukup berdampak ya di dalam pembelajaran, karena anak-anak tidak menggunakan Padlet bisa memasukkan berbagai macam eh, media, multimedia, mulai dari bahan teks, gambar, video, link, dan sebagainya. Nah, boleh satu lagi dari Bapak Guru, boleh? Oke, saya baca juga dari kolom chat ya. Sudah pernah, mereka sangat tertarik dan semangat. Oke, masa pandemi semua rata-rata pakai alat bantu digital, Pak. Oke, good. Nah, boleh satu orang lagi nggak? Selain Bu Anis, kalau saya guru Silakan nih, Bapak, saya silakan Bapak ya Ibu. langsung tunjuk aja Bu kalau nggak mau jawab. Ya, baik. Saya tunjuk ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Boleh, tunjuk saja. Siapa ya? Dari bapak-bapak mungkin ya. Baik, Boleh. Pak Hardiantoro kali Pak. Ya, silakan Pak Toro. Ya, silakan Pak. Monggo. Mungkin belum ke unmute ya? Ya. Oke, Baik, itu ini mungkin ya. yang lain mungkin Pak Bu Mukti Rahayu, silakan Bu Mukti Rahayu. Ya, baik, Bu Nunung, terima kasih banyak. Mohon maaf, Bapak, ini hanya berbagi pengalaman saja. Mungkin saya pun juga belum bisa sekali, tapi saya dulu pernah pada saat pandemi, saya pernah waktu mengajar di kelas 5, pernah menggunakan satu platform yaitu menggunakan Google Classroom. Pembelajaran di situ sungguh menarik ya untuk anak-anak. Jadi kita belajar bersama-sama, di mana kita tidak perlu materi juga semua bisa di-share melalui Google Classroom, absen juga di situ juga bisa. Kendalanya hanya Pak itu Pak, apa untuk anak yang tidak punya HP pastinya ya pada saat pandemi. Jadi kita masih memberikan secara manual gitu, tapi kalau untuk secara garis besarnya Google Classroom itu baik digunakan pada saat pandemi kemarin, sangat membantu saya terutama pada saat itu saya mengajar di kelas 5, di mana kita bisa saling chat Pak dengan orang tua, saling memantau. Jadi kalau ada anak yang memang belum mengumpulkan, kita bisa saat itu juga bisa langsung laporan ke orang tuanya. Gitu. Absen bisa, jadi datang hadir juga bisa. Jadi alhamdulillah sangat membantu sekali. Itu saja Pak pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kita aplaus dulu untuk Ibu Mukti Rahayu dan juga Ibu, siapa tadi? Ibu Anis ya. Boleh kita kasih emoticon aplaus untuk menghargai pendapat dari Ibu Mukti dan juga Ibu Anis atas jawaban yang telah diberikan. Nah, sudah benar yang telah disampaikan, tidak ada yang salah. Jadi, pengalaman belajar dari Ibu Bapak ketika menggunakan platform digital itu kemarin paling banyak ketika pandemi ya. Jadi ada juga salah satu dampak baik yang terasa di pandemi yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bagian pendidikan dan teknologi. Baik Ibu Bapak, apa capaian kita pada pembelajaran hari ini? Insya Allah kita akan menuntaskan 2 Ibu Bapak karena kita juga terbatas oleh waktu. Yang pertama adalah kita akan memahami konsep terkait dengan integrasi media pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. Kenapa, Nak? Oh iya, boleh. Konsep yang pertama adalah memahami konsep terkait integrasi media pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran di sekolah dasar. Nah, yang kedua adalah kita mengenal beragam platform digital yang dapat diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Ibu dan Bapak Guru, mari kita melangkah kepada apa yang akan kita capai pertama-tama, yaitu terkait bagaimana memahami konsep terkait dengan integrasi media pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran di sekolah. Di sini saya sudah menuliskan ada 2 pertanyaan pemandu yang akan menjawab dari capaian kita ini. Yang pertama, kapan sih dikatakan media pembelajaran yang kita gunakan itu berbasis digital? Yang kedua adalah apa esensi dari penggunaan media pembelajaran berbasis digital di sekolah dasar? Toh yang selama ini kita selalu menggunakan media-media pembelajaran yang mungkin konvensional, yang mungkin lebih menarik peserta didik untuk belajar. Contoh yang bisa saya kasih contoh misalnya ketika kita belajar tentang bangun ruang, ketika kita memperlihatkan sebuah tampilan video bangun ruang, dengan ketika anak-anak membuat atau menyusun bangun ruang itu berdasarkan apa ya namanya yang bentuk datar kemudian terbentuk bangun ruang, saya kira pemahamannya anak-anak untuk jenjang sekolah dasar itu berbeda. Sehingga yang menjadi pertanyaan mendasarnya, apa sih esensi dari penggunaan media pembelajaran berbasis digital ini? Apakah penting untuk sekolah dasar atau tidak? Nah, ketika ada 2 pertanyaan pemandu ini, saya ingin Ibu Bapak menjawab di kolom chat untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira kapan sih dikatakan media pembelajaran kita berbasis digital? Boleh share di kolom chat. Cukup kayaknya kalau 1 kata saja cukup untuk mewakili apa-apa saja. Kapan dikatakan media pembelajaran kita berbasis digital? Silahkan. Oke, jadi kalau berdasarkan jawaban Ibu Siti Rohmana Sution, berbasis digital ketika kita menggunakan alat peraga yang menggunakan elektronik, sehingga memudahkan siswa memahami dan menarik perhatian siswa. Oke, guru-guru yang lain nih, Ibu Bapak, ada 43 guru di sini. Hanya Ibu Siti Rohma yang menjawab, kira-kira kapan sih media pembelajaran kita itu dikatakan berbasis digital? Ini kayaknya pertanyaan mendasar dan sangat mudah. Boleh silakan dijawab di kolom chat. Atau ada ingin yang berbicara langsung? Berdasarkan jawaban Bu Anis, jika sudah menggunakan perangkat elektronik. Oke. Pembelajaran dikatakan ketika menggunakan media elektronik dan platform digital. Oke, memanfaatkan teknologi, penggunaan teknologi. Oke. Nah,
Jika saya jadikan contoh seperti itu, Ibu Bapak, ini sudah menggunakan teknologi, tetapi ketika kita sudah menggunakan teknologi, tetapi misalnya ternyata dalam komunikasi, ternyata secara konvensional itu anak-anak lebih komunikatif ketika kita menggunakan konvensional. Apakah itu tidak bisa dikatakan berbasis digital? Belum bisa ya? Kira-kira menurut Ibu Bapak gimana? Ada yang ingin memberikan pernyataan? Halo? Ada yang raise hand? Nggak ada? Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Oke. Nah, jadi media pembelajaran berbasis digital merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran. Ini mencakup berbagai jenis media elektronik seperti perangkat lunak interaktif, kemudian aplikasi, situs web, video, dan audio digital. Jadi benar tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa, ada Ibu Mukti, ada Ibu Jenita, ada Ibu Rifana, ada Ibu Anis, bahwa media pembelajaran berbasis digital merujuk pada penggunaan teknologi digital. Nah, di sini ada 6 poin. Jadi ini 6 poin membahas terkait gimana sih, apa sih esensi dari media pembelajaran berbasis digital pada dalam pembelajaran. Yang pertama adalah interaktif. Nah, interaktif ini artinya media pembelajaran kita dapat menimbulkan komunikasi dua arah. Jadi ketika kita menyampaikan pertanyaan, anak-anaknya bisa menjawab. Kemudian ketika kita menggunakan media ini, anak-anak lebih komunikatif. Nah, seperti itu. Jadi salah satu esensi dari ketika kita menggunakan media pembelajaran berbasis digital ini adalah adanya interaksi. Kemudian yang kedua, yang menjadi salah satu khas dari media pembelajaran berbasis digital adalah adanya multimedia. Jadi ketika kita berbicara di depan anak-anak secara direct learning, secara langsung ataupun ceramah, itu mereka hanya bisa mendengar audio. Tetapi ketika mereka ingin membaca teks atau melihat video, ingin melihat gambar, maka kita harus menunjukkan sesuatu yang bisa dilihat oleh anak-anak itu. Salah satu cara yang lebih efektif dan efisien digunakan adalah menggunakan multimedia. Daripada kita harus menggambar secara manual, kemudian memperlihatkan ke anak-anak, itu mungkin agak sulit. Tapi ketika kita menggunakan multimedia, setidaknya membantu kita atau membantu guru meringankan beban-beban guru gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi salah satu ciri khas dari media pembelajaran digital dan esensinya dalam pembelajaran adalah dia lebih fleksibel. Jadi ketika kita menggunakan media digital ini, anak-anak dapat menggunakan anak-anak dapat belajar yang lebih fleksibel. Contohnya gini, misalnya kita membandingkan ada sebuah alat peraga matematika ataupun alat peraga sains yang ketika disiapkan oleh sekolah, ketika itu dalam bentuk konvensional, dalam bentuk nyata, dalam bentuk 3D yang di-print ataupun yang dicetak, maka itu pasti akan disimpan di sekolah. Tetapi ketika kita dalam bentuk media yang berbasis digital, maka itu akan bisa diakses oleh anak didik kita kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah personalisasi. Jadi dengan media digital ini kita bisa lebih paham, bisa lebih paham kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Jadi ketika kita diminta untuk melakukan asesmen diagnostik di kurikulum Merdeka, di sini kita bisa melihat apa-apa saja yang dibutuhkan. Contoh mereka adalah anak-anak kita di dalam satu kelas itu tidak hanya jadi heterogen ya. Ada yang suka dengan visual, ada yang suka dengan audio visual.
jadi ada juga yang suka dengan kinestetik. Mungkin ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, akan sulit ketika kita harus mempersiapkan semuanya untuk kebutuhan mereka. Tetapi dengan berbantu dengan media berbasis digital, kita bisa saja menyiapkan masing-masing berdasarkan apa gaya belajarnya, berdasarkan kontennya, kita sudah bisa membeda-bedakan. Nah, selanjutnya adalah pemantauan. Jadi salah satu yang menjadi khas dan juga menjadi esensi kenapa media pembelajaran itu penting, ya, adalah terkait dengan pemantauan. Jadi dengan media pembelajaran ini kita bisa mendapatkan hasil kerja anak didik kita. Contoh misalnya kita ingin menggunakan media assessment seperti Kahoot, Quizizz, kita bisa lihat hasilnya, kita bisa lihat perkembangannya seperti apa. Kemudian kolaborasi. Jadi salah satu yang menjadi keunggulan dari media pembelajaran berbasis digital adalah kita bisa berkolaborasi. Baik itu kolaborasi antara guru dan murid, baik antara murid dengan murid, antara guru dengan guru, guru dengan teknisi IT yang ada di sekolah, teknisi IT yang ada di sekolah sesama teknisi IT yang ada di luar sekolah. Jadi itu kita bisa saling berkolaborasi dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Ibu Bapak, saya izin stop screen dulu. Saya ingin share screen full tampilan layar saya. Jadi saya akan menampilkan presentasi sekaligus saya akan memperlihatkan gimana sih tampilan dari media pembelajaran tersebut. Namun yang ingin saya tanyakan pertama, yang menjadi pemantik Ibu Bapak, kalau misalnya Ibu Bapak, ini kan sebagai guru, otomatis guru sudah tahu. Kira-kira media pembelajaran itu Ibu Bapak mengklasifikasikan menjadi berapa? Jadi ini bukan pertanyaan yang untuk menguji ya. Kalau ini berdasarkan pandangan Ibu Bapak saja. Ibu Bapak memahami media pembelajaran itu sebagai apa dan bagaimana Ibu mengklasifikasikan media pembelajaran itu? Boleh satu orang, teman-teman dari peserta webinar kali ini, ataupun dari teman-teman dari Bapak Ibu Guru SD Baru 03. Silahkan ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, apa sih kira-kira yang ada di pikiran kepala Ibu Bapak terkait media pembelajaran itu, dan bagaimana Ibu mengklasifikasikan media pembelajaran yang Ibu Bapak gunakan. Ada yang ingin, silakan boleh raise hand dan menjawab. Jangan malu-malu, Bu. Ini ibu-ibu dari ibu-ibunya saya lihat tenang-tenang, wae. Semoga fokus ya. Oke, Bu Christine boleh. Menurut saya ya Pak ya, pemahaman saya, jadi Ya. media pembelajaran itu adalah sarana yang kita gunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, media ini bisa berbentuk media elektronik maupun non-media elektronik. Misalnya kalau media elektronik, saya sering menampilkan tayangan YouTube di saat proses pembelajaran. Kemudian kalau media non-elektronik misalnya, saya di kelas 5 belajar mengenai bangun ruang misalnya. Saya memakai media misalnya bangun ruang tentang kubus. Maka saya membawa media yang berbentuk kubus. Mungkin itu Pak Makmum, mohon arahannya. Enggak ada jawaban yang salah ya. Jadi saya hanya ingin meminta pandangan karena gini, saya yakin Ibu Bapak pasti sudah memiliki banyak pengalaman selama mengajar. Nah, ini juga ada jawaban Bu Siti Rohmah. Media pembelajaran bisa dibagi untuk kuis dan dapat juga untuk memberikan informasi, betul. Dapat juga dibuat
jadi game atau kuis membuat anak-anak bisa menjawab pertanyaan dulu. Waktu masa pandemi kami sering buat game dan PowerPoint. Oke, jadi semua guru itu pasti punya teknik sendiri dalam mengklasifikasikan media pembelajaran yang ingin dia gunakan. Nah, mungkin saya ingin berbagi sedikit bahwa ini adalah cara saya ya, Ibu Bapak, bagaimana saya mengenali gimana sudah muncul nggak ya? Sudah, Pak. Sorry, saya mau share full screen sih. Masjid aku tuh kok musola, RT aku musola. Oke, muncul Ibu, Bapak. Masih Muncul, Pak. yang PowerPoint, Pak. Ya, tampilan logo-logo yang ada di bawah sini muncul nggak? Yang interaktif, multimedia gitu, Pak. Bukan. Logo-logo yang di bawah kayak logo Chrome, Microsoft Edge, Folder, Canva. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Kalau Bapak sorot muncul, Pak, tapi di sini kayak kepotong apa namanya tampilan zoom-nya. Oh, Kalau mungkin Bapak ya. sorot Oke. kelihatan gitu. Oh, gitu. Oke. Semoga muncul ya. Oke, Ibu Bapak, sekarang kita berada di capaian yang kedua yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Jadi kita akan mengenal beragam platform digital yang dapat kita integrasikan sesuai dengan kebutuhan kita dalam pembelajaran. Ini saya yang membaginya ya. Mungkin ada juga beberapa referensi yang pernah saya baca. Kebetulan saya juga punya rekanan, ada beberapa teman dosen di kampus sering kita buat buku bersama. Kebetulan kemarin materinya terkait dengan media-media pembelajaran berbasis digital. Nah, saya membaginya ke dalam 5 media utama dalam pembelajaran. Jadi ini berdasarkan kebutuhan ya. Yang pertama adalah media presentasi. Kemudian media untuk konten materi. Yang ketiga adalah media untuk game edukatif. Yang keempat adalah media untuk simulasi interaktif. Dan yang kelima adalah media untuk melakukan assessment. Ya, ketika kita lihat dari kelima ini sudah cukup ya. Media assessment saya bisa gunakan untuk melakukan asesmen diagnostik, melakukan brainstorming di awal pembelajaran, melakukan asesmen formatif di akhir pembelajaran, ataupun melakukan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Adapun media presentasi dari salah satu keempatnya, saya bisa gunakan ke dalam materi inti dari pembelajaran yang saya lakukan. Nah, seperti itu. Jadi saya, Ibu mohon izin, jadi ini tampilannya tidak ketutup oleh Zoom muka Ibu semua kan? Enggak kan? Yang tampil sekarang yang presentasi kan? Oke. Tidak. Oke. Jelas Oke. kelihatan. Jelas, Pak, jelas. Oke. Baik. Sekarang kita ke media presentasi. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Bapak, boleh dijawab secara langsung dengan cara unmute, terus raise hand, ataupun dijawab di kolom chat. Nah, media presentasi apa sih yang pernah Ibu Bapak gunakan selama ini dalam pembelajaran? Saya Canva, Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Canva dan Quizzes, Waalaikumsalam. Pak, itu. PPT. Oke. Makasih, PPT Pak. Canva. Bu ya, makasih Bu Ernis. Bu Ernis katanya sering pakai Canva. Jadi apa yang saya sampilkan sekarang ini, saya menggunakan presentasi berbasis Canva ya. Oke, PPT Canva, PDF. Oke, ada yang lain nggak selain PPT? PPT Canva. Nah, Bu Erni, saya ingin tanya,
alasan Ibu memilih media presentasi itu apa? Tujuannya Nah, pertama agar mempermudah kita dalam proses pembelajaran ya Pak. Terus yang kedua banyak sekali ikon-ikon yang ada di media Canva. Dan saya kebetulan ikut ID Belajar Pak ya, Kemendikbud saya gunakan bagus sekali Pak. oke. Ya. Jadi Bu Ernest ini, wah ini guru hebat, ini guru keren. Jadi memanfaatkan apa yang telah diberikan pemerintah atau support yang telah diberikan oleh Kemdikbud, Ibu Bapak telah dilengkapi sebuah alat yang dinamakan akun belajar, dimanfaatkan untuk Canva for Education. Jadi nggak rugi ya, Kemdikbud bayar mahal-mahal untuk membuat kerjasama dan lisensi dengan Canva for Edu dan dimanfaatkan secara optimal dan maksimal oleh guru-gurunya. Baik, Ibu Bapak sekalian, ada beberapa media presentasi yang dapat kita gunakan. Jadi media presentasi digital adalah alat atau platform yang digunakan untuk menyajikan informasi, gagasan, atau materi pembelajaran secara visual dan seringkali interaktif menggunakan teknologi digital. Nah, Ibu Ernest, yang ingin saya tanyakan, Bu Ernest, tahu nggak kalau Canva itu bisa presentasi secara interaktif? Interaktif, kebetulan belum nyoba Pak. Belum nyoba. Ya, baru Kira-kira coba teman-teman guru di sini tahu nggak bahwa Canva itu bisa interaktif? Tahu Pak, pernah lihat tutorial tapi belum pernah nyoba. Oh, belum pernah nyoba. Oke. Paling saya kuisis Pak, itu kayak tanya jawab gitu ya. Itu seru sekali anak-anak suka. Oh ya, oke. Jadi ini kita fokus ke presentasi dulu. Jadi yang pertama adalah PowerPoint. Microsoft PowerPoint, andalan untuk semua guru adalah PowerPoint. Dan yang kedua adalah Google Slide. Jadi Google Slide ini juga berbasis akun belajar ID. Kemudian ada Prezi, ada Canva, kemudian ada Zoho, dan juga ada Adobe Express. Kita akan coba masing-masing Ibu Bapak. Semoga apa yang saya tampilkan di sini kelihatan ya. Kelihatan Pak. Nah, ketika Ibu Bapak ingin menggunakan Canva secara interaktif, jadi di bagian sini kita gunakan tanya jawab interaktif dengan siaran langsung Canva. Jadi ketika kita mengaktifkan ini, maka kita bisa mulai sesi. Ketika kita mulai sesi, maka kita minta anak-anak masuk ke dalam Canva Live. Jadi masuk ke Canva Live, kemudian masukkan kode ini. Jadi mereka akan masuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika kita menampilkan ini, menampilkan presentasi, mereka langsung bisa menjawab pertanyaannya secara langsung. Ketika kita tidak ingin, misalnya ada anak-anak yang mungkin kesulitan dalam menyampaikan pendapatnya secara langsung, tetapi mereka misalnya berani dalam, sorry, ini tampil nggak di layar Ibu Bapak? Tampil Pak. Yang ada barcode, ada Canva Live, Tampil Pak. langsung Tampil Pak. tampil ya. Oke. Tampil Kita Pak. bisa salin undangan di sini. Nanti Ibu Bapak, misalnya saya share di sini ya linknya. Nanti pas masuk itu kita masukkan kode, nanti Ibu Bapak silakan masuk, bisa dijawab Canva kita gunakan via Zoom ya Pak. Iya, ini saya belum paham dengan pertanyaan Ibu Siti Rahma. Ya, jadi ini nanti ketika anak-anak ada pertanyaan-pertanyaan, jadi anak-anak yang takut untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung dalam kelas, boleh langsung mereka menchat di live chat presentasi kita ini. Oke, itu adalah Canva. Yang selanjutnya adalah Google Slide ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan Google Slide, kita langsung masuk ke dalam Chrome saja, masuk ke Chrome.
akun menggunakan akun belajar ID. Jadi ini saya menggunakan akun belajar ID saya. Ini kita learning by doing ya Ibu Bapak, jadi silakan simak. Saya nggak tahu nanti recordnya ini ada di siapa, tapi nanti bisa ditonton ulang. Nanti bisa dicoba di laptop masing-masing. Nah, masuk ke dalam Google Apps, masuk ke dalam Google Slide. Ini adalah media presentasi yang bisa kita gunakan. Saya lebih, kalau akhir-akhir ini, saya lebih senang juga membuat materi di Google Slide ini. Kenapa? Karena saya bisa menjadikan ini sebagai media untuk saling berkolaborasi. Nah, contohnya ini saya membuat pada saat saya membuat LKPD, saya tinggal membuat Google Slide, Google Slide, kemudian linknya ini saya buat contoh. Linknya ini nanti saya bagikan ke anak didik saya bagi kelompok, kemudian mereka sama-sama bekerja. Jadi mereka sama-sama bekerja, jadi sekitar 3 sampai 5 orang masuk ke dalam slide ini untuk sama-sama mengedit gitu. Dan ini mirip-mirip dengan PowerPoint kalau Google Slide. Saya rasa Ibu Bapak sudah banyak yang menggunakan Google Slide ini dalam pembelajaran. Ini saya lebih senang juga menampilkan karena saya mudah untuk men-share-nya, saya nggak harus, anak siswa saya juga lebih senang untuk membuka Google Slide. Oke. Selanjutnya ada Prezi. Prezi itu dia seperti apa ya? Dia mirip juga dia media presentasi, hanya dia menggunakan sistem zoom in, zoom out. Apa sih namanya ya? Jadi interface-nya itu dia izin. Ini dilihat di sini baterai laptop Bapak kayaknya udah mau lowbat ya. Oh iya ya. Nanti tiba-tiba langsung mati ya. Ibu Bapak nggak apa-apa kan kalau kita selesai ini jam 4. Soalnya sekolah saya udah tutup kalau jam 4. Nggak apa-apa, Pak. Iya, mohon maaf ya Ibu Trias. Iya, Nggak soalnya apa-apa, sudah. Pak. Ya, kita Nggak usahakan apa-apa, bisa Pak. selesai. Ada yang udah pernah pakai Prezi nggak, Ibu Bapak? Belum, Pak. Baru kenalan, Pak. Oke. Jadi ini Prezi. Ini. Ini saya sudah pernah buat ini materi presentasi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga masih bisa kebuka. Oke, jadi ini saya pernah membawakan materi terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi ini saya bagi ke dalam beberapa segmen materi, mulai dari asesmen diagnostik, brainstorming, tujuan pembelajaran, materi, penugasan, dan juga evaluasi dan refleksi. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ketika kita menampilkan, ini pakai kemudian asesmen diagnostiknya pakai Mentimeter. Kemudian kita melakukan brainstorming. Ini brainstormingnya pakai Jamboard. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran. Jadi dia seperti zoom in, zoom out gitu. Ini ketika sudah masuk materi,
Ini media, ragam media juga. Ini ada Nearpod, ada Photon, ada media LMS. Oh, ternyata saya sudah pernah buat ini ya. Oke, kemudian ini ada penugasan, kemudian evaluasi. Nah, jadi ini salah satu media presentasi. Jadi ketika Ibu Bapak silahkan cari saja di Google. Salah satu enaknya Prezi ini, ketika kita pakai Prezi video, Ibu Bapak, jadi dia punya aplikasi, jadi namanya Prezi Video. Ketika kita buat video, dia itu kata-katanya sudah ada di samping kita. Jadi ketika kita menyampaikan materi, itu sangat bagus. Oh, ini kayaknya saya sudah logout. Kemarin saya coba, sudah agak lama sih saya nggak pakai lagi Prezi Video. Jadi sangat enak ketika kita membuat Prezi Video. Jadi kita bisa buat Prezi untuk presentasi. Ini untuk kita bisa, kalau punya PowerPoint boleh langsung bisa di-convert PowerPoint-nya ke sini. Nah, terus kita bisa membuat video di sini, Prezi Video. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ketika kita bikin video, jadi dia langsung kata-katanya atau materinya itu sudah ada di samping kita. Jadi sangat enak ketika kita mengedit. Kemudian kita juga bisa membuat Prezi Design. Ini saya belum pernah coba Prezi Design. Oke, selanjutnya setelah Prezi ada Canva. Kalau Canva saya kayaknya nggak usah dijelasin panjang lebar ya Ibu Bapak, karena semua sudah pernah menggunakan. Kemudian ada Adobe Express dan juga Zoho. Ini juga salah satu media presentasi yang sangat bagus. Namanya dulu Adobe Spark, sekarang menjadi Adobe Express. Mana sih? Oh, ini masih Adobe Spark berarti. Ya, masih nggak? Ya, 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 ya. Nah, ini adalah salah satu media presentasi yang juga bisa menjadi alternatif. Jadi ini mirip-mirip Canva juga, dia sudah punya banyak template dan punya banyak apa ya, animasinya tuh keren-keren ya Bu Bapak. Jadi ini adalah presentation. Di sini sudah ada template-template yang Ibu Bapak bisa gunakan. Ini bisa lebih colorful. Pokoknya biasanya juga kalau colorful itu anak-anak SD itu suka. Kebetulan karena saya guru SMA, itu nggak tahu anak-anak siswa saya lebih suka dengan presentasi yang apa ya, yang simple-simple. Jadi dia mirip-mirip Canva juga ini. Nah, ini ada Adobe Express, kemudian yang terakhir ada Prezi, Adobe Express, ada Zoho. Jadi Zoho juga ini merupakan salah satu aplikasi untuk membuat tampilan presentasi. Jadi kalau ingin login pakai akun belajar lebih apa ya? Kalau saya sih lebih untuk pembelajaran saya lebih senang menggunakan saya belum buat akun Zoho. Kemarin sudah ya, kemarin saya sudah pakai Zoho.
Oh, kayaknya di akun yang lain. Coba yang ini ya. Jadi dia mirip-mirip juga dengan apa ya? Oh, yang mana ya? Suhu. Jadi dia punya form juga, dia punya form ini Zoho Show. Sorry. Nah, jadi dia modelnya seperti ini. eh dia tunggu dulu, saya coba masuk ke Facebook. Pokoknya dia Zoho Show ini dia tampilannya juga mirip seperti kalau ibu bapak yang pengguna Mac itu mirip-mirip seperti itu. Keynote. Jadi dia sama tampilannya untuk presentasi juga. Saya kemarin sudah buat akun tapi nggak bisa masuk lagi. Oke, Ibu Bapak, itulah media presentasi. Selanjutnya adalah media konten materi. Nah, jadi media konten materi digital adalah alat bantu atau platform yang dapat digunakan untuk membuat, menyimpan, dan mengolah berbagai jenis materi pembelajaran digital seperti gambar, audio, video, dan lainnya. Jadi ini beberapa, mungkin Ibu siapa ya sudah menjawab pakai Google Classroom, sorry saya lupa. Ibu Mukti, Pak. Ibu Mukti, sorry. Ibu Mukti sudah menggunakan Google Classroom dan saya rasa sudah banyak yang menggunakan Google Classroom. Jadi kalau kita bertanya terkait dengan Google Classroom, dia itu sistemnya seperti LMS. Nah, itu nggak jauh berbeda dengan ketika kita menggunakan Moodle. Kalau Bapak Ibu ke PMM, yang ikut kegiatan guru penggerak atau apa, dia LMS-nya seperti itu. Jadi seperti Moodle. Jadi di situ masuk materi-materi, masuk presensi, masuk komentar tugas-tugas, kemudian memberikan umpan balik. Jadi itu berbasis Moodle ataupun berbasis psikologi. Edmodo itu sama. Jadi ini tempat penyimpanan dan karena kita menggunakan akun belajar, maka ini gratis. Jadi ini yang saya tampilkan beberapa, ini gratis. Jadi yang pertama itu ada Google Site. Ibu Bapak di sini ada yang sudah menggunakan Google Site? Halo? Ya, Pak. Belum pernah. Pak. Belum pernah ya? Belum, Pak. Oke. Kalau YouTube sudah pasti ya kalau YouTube. Udah hatam, Pak. WordPress? Sudah. Heyzin? Belum. Belum. Rumah belajar? Masa Bu nggak boleh nggak kenal sama rumah belajar, Bu? Kasihan teman-teman kita yang guru, yang dutek. Ini keluar ya? Saya keluar, oke. Nah, Ibu Bapak, kita kenalan nih sama beberapa platform yang bisa dijadikan konten media untuk konten digital. Jadi kita bisa simpan-simpan materi kita di sini, mulai dari Google Sheet, Google Sites, Heyzin, Google Classroom, Rumah Belajar.
Nah, ketika kita pertama kali membuka Chrome ya, itu pasti akan muncul langsung rumah belajar. Ada 4 yang muncul kalau nggak salah. Kita coba ya. Nih, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Email, kalender, Google Drive, Google Classroom. Kemudian rumah belajar, ini paling pertama. Nah, ini salah satu tempat ruang materi konten materi yang sangat bagus yang bisa digunakan oleh Ibu Bapak Guru sekalian. Ini Ibu Bapak mau cari materi SD, mau cari animasi, ini contoh, bilangan berpangkat 2. Ini apa ya, animasi ya? Oh, ini video. Ini adalah video ya. Jadi salah satu konten di sini yang bisa kita gunakan adalah rumah belajar. Nah, selanjutnya ada Google Site. Apa itu Google Site, Ibu Bapak? Ketika mungkin ada teman, ada yang sudah pernah melihat website dari Kombel, Bu Christine sudah pernah mungkin lihat website Kombel Guru Trendy. Jadi itu berbasis Google Site. Jadi ketika Ibu Bapak masuk ke Google Apps, jadi dia masuk ke dalam Google Site. Jadi kita seperti membuat website. Jadi di sini kita simpan isi-isi dari pembelajaran kita. Saya kasih contoh yang saya pernah bikin ya. Jadi silakan dieksplorasi lagi Bu Bapak, ini gratis. Ini gratis websitenya. Ini contoh ya Ibu Bapak, ini Google Site yang saya buat untuk sekolah saya, untuk anak-anak murid saya. Jadi mereka bisa melihat jadwal pembelajarannya, kemudian mereka bisa masuk ke dalam pembelajarannya mereka. Ini saya kasih contoh, mereka masuk ke dalam pembelajaran. Misalnya masuk mata pelajaran biologi, yang reguler, masuk mata pelajaran biologi. Nah, di sini sudah ada beberapa petunjuk-petunjuk, misalnya untuk kegiatan pertama, apa yang harus dilakukan. Misalnya instruksinya adalah please watch the video on the site. Jadi silakan nonton video, buat argumentasi terkait dengan video tersebut di kolom komentar, kemudian screenshot dan komen tersebut kemudian kirim lewat WhatsApp. Jadi anak-anak nonton langsung di websitenya terkait videonya. Nah, ini juga misalnya mereka terkait chapter 2, mereka membaca atau membuat resume. Tapi ini untuk jenjang SMA. Pun kalau misalnya untuk jenjang SD juga bisa. Ada beberapa teman saya, teman guru kelas, guru bahasa Mandarin, mereka banyak Google Site-nya, membuat media pembelajarannya di Google Site. Jadi itu yang akan dipakai terus-menerus. Jadi bisa mengganti mungkin nama-nama siswa ketika kita melakukan asesmen di Google Site ini. Oke, ini adalah Google Site. Jadi silakan dieksplorasi. Selanjutnya yang ketiga ada, kalau Instagram sudah kenal, YouTube sudah hatam, WordPress sudah tahu, CB, saya rasa Ibu Bapak juga sudah tahu ya, sudah tahu CB. Kemudian Hazin ini seperti e-book. Jadi dia flip bookmaker,
ketika kita mendesain buku di Canva, kita bisa memasukkan video langsung di bagian e-book kita. Ini saya kasih contoh saja. Nah, ini contohnya, ini saya modul ajar saya bagikan ke anak-anak pakai Heyzin. Jadi saya hanya berbagi link. Jadi dia seperti flipbook. Tunggu, jaringannya lalot. Jadi ini saya desainnya di Canva, downloadnya dalam bentuk PDF, terus saya kasih masuk ke sini. Jadi dia dalam bentuk e-book. Kemudian misalnya ada link, bisa ditautkan ke sini. Misalnya mereka melakukan asesmen formatif terkait ekosistem. Terus kembali lagi misalnya. Jadi dia seperti e-book. Nah, misalnya ini Ibu Bapak, itu tadi manfaat Google Site. Ketika saya memberikan penugasan yang berbasis kolaborasi, anak-anak bisa langsung saya bagi kelompok 1 siapa, kelompok 7, saya berikan akses. Jadi mereka bisa buka dan mereka bisa mengerjakan secara bersamaan. Untuk anak SMA ya mungkin bisa ya, untuk anak SD saya sepertinya bisa juga sih. Belum, Pak. Iya, gimana ya? Saya gimana ya untuk ini saya nggak tahu ya terkait ini. Kalau terkait ini kayaknya masih sulit ya. Kalau misalnya untuk Heyzin ini setidaknya bisa hanya untuk misalnya kita membuat komik, guru-gurunya buat komik ingin di flipbookkan pakai Heyzin ini aja. Jadi sisa dikirimkan linknya ke anak-anak mereka baca gitu. Tetapi kalau untuk membuat tugas kayak mereka berkolaborasi seperti ini ya pasti saya rasa belum bisa. Mungkin di fase-fase D lah. Oke, selanjutnya sudah konten materi. Selanjutnya media game edukasi. Nah, ini kalau ini saya rasa Bapak Ibu guru SD sudah khatam sekhatam-khatamnya ya. Nah, karena pasti banyak yang sering gunakan. Yang sering gunakan word wall, boleh raise hand nggak? Boleh beri reaction emoticon atau apa? Word wall sering gunakan Ibu Bapak? Yang sudah pernah gunakan ketik 1 di kolom chat, yang belum pernah sama sekali ketik 2 untuk word wall. Oke, Bu Ani sudah. Oke, sudah. Oh, masih ada yang belum ya. Kemudian quizzes. Sudah atau belum? Kalau quizzes sih pasti udah semua ya. 1 jawabannya untuk sudah, 2 untuk belum. Quizzes. 1, oke. Quizlet. Oke. Quizlet itu Flipkart. Biasanya kita pernah main Flipkart, Bapak Ibu kan? Untuk memudahkan menghafal kan kita biasa pakai Flipkart. Untuk supaya anak-anak mudah menghafal. Jadi sekarang Flipkart itu udah bisa medianya. Ya. Oke. Kahoot. Kalau Kahoot pasti udah. Kalau Kahoot.
Ini meeting chat kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Kahoot, oh, Bu Anies sebelumnya. Bluecat, kalau Bluecat, Bluecat 1 untuk sudah, 2 belum. Bluecat 2, oke, kita kenalan yuk dengan berbagai macam media game edukatif. Jadi kalau kuisis, sudah saat pelatihan Kahoot, oh kalau gitu aman. Yang belum apa? Quizlet ya. Quizlet. Oh, saya kenalin dulu Wordwall ya. Kalau Wordwall itu enak sekali, Bu. Itu sangat banyak, mau dari permainan berbagai apa ya? Semua banyak di sini. Saya biasa sangat suka gunakan ini karena ada sangat banyak permainan untuk jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah bisa digunakan. Ini namanya Wordwall. Kalau saya sering gunakan kuis, sering gunakan anagram, sering gunakan open the box, kemudian flip tails, word search, saya sering gunakan. Nah, oh ya, flashcard. Quizlet itu juga berbasis flashcard. Jadi ini ya linknya, Bu, wordwall.net. Jadi silakan ini ada bahasa Indonesianya, cuma saya nggak tahu kemarin ini, oh ini, kita ubah ke bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya bahasa Indonesia, Bu, enak. Bisa bahasa Indonesia. Semua ada di sini kalau mau bermain game berbasis Wordwall. Kemudian Quizlet itu sebenarnya agak rempong, tapi bagus. Nah, ini jadi kita coba tes ya. Ini flashcard biologi kemarin. Jaringan. Jadi mereka anak-anak menjawab ini. Jadi mirip apa ya? Mirip kuis, tapi ada kemarin saya buat flashcard mana ya? Oh, ini. Jadi untuk memudahkan anak-anak menghafal. Jadi ini bisa kalau misalnya ibu bapak bisa kasih lebih menarik, bisa untuk tampilannya. Bioma ditunjukkan rumput, bentuk alpin, oke. Kemudian yang terakhir Bluecat. Andaikan kita punya banyak waktu, kita main nih. Ini seru juga ibu bapak karena jadi permainannya ini dia kita kayak membuat tim. Jadi secara ini Bluecat ini sebenarnya banyak seri permainannya. Ini kemarin sudah apa ya kemarin itu? Jadi kita kayak membentuk tim. Jadi ini secara otomatis nanti akan membentuk tim. Misalnya kita sudah masuk 10 orang, nanti akan terbentuk tim-tim yang akan menjadi lawan. Contoh Bu, seri 1, pertanyaan pertama Bu Christine melawan Ibu Anis. Nah, tetapi nanti untuk pertanyaan kedua, Bu Christine melawan guru yang lain, melawan Ibu Puji,
Jadi siapa yang kalah? Setiap orang mendapatkan energi 3 atau energi 5. Jadi ketika kita kita kalah, maka energi kita berkurang 1. Tetapi lawannya bukan itu saja, akan teracak secara otomatis. Jadi untuk pertanyaan pertama Bu Christine melawan Ibu Anis, nanti pertanyaan kedua Bu Christine melawan Ibu Jenita, pertanyaan ketiga akan melawan Bu Desina, begitu seterusnya. Jadi agak seru, lumayan seru ketika kita bermain buklit ini. Ya, ini untuk games berbasis digital. Kemudian saya percepat sedikit ya, Bapak. Kemudian terkait dengan simulasi interaktif. Jadi ini juga bisa digunakan oleh Ibu Bapak guru. Saya punya teman-teman guru SD itu biasa menggunakan PET dan juga Java Labs. Jadi PET ini sudah sangat terkenal ya. Siapa lagi yang nggak tahu PET? PET simulation. Nah, ketika kita belajar terkait dengan matematika, kemarin itu saya buatkan teman apa ya pembelajaran ini pembagian gini, pecahan campuran, pecahan senilai. Itu di sini enak di PET. Ini pendahuluannya dulu. Ini satu per satu. Kemudian tidak kelihatan ini. Ini 1/2. Ini 2/2. Ini 1/3. 1 kuning, 3 kotak. Ini 2/3, kita isi 2. Jadi seperti itu. Ini untuk PET. Jadi guru matematika atau guru kelas bisa gunakan ini. Ini bisa diganti pakai kuetar. Ini artinya ada 2/3, berarti ada 2 potongan kue untuk 3 potong kue, yang seharusnya 3 potong kue. Nah, selanjutnya yang kita ingin gunakan, yang saya sering jazakumullah, Java Labs. Nah, ini juga lumayan bagus untuk guru-guru IPA. Ketika kita mengajarkan materi-materi IPA, ini saya biasa gunakan ini. Ini yang lagi viral ini, Hanoi Tower, bisa diajarkan ke anak-anak. Ibu Bapak pasti sudah gunakan, tahu kan? Nah, saya biasa gunakan ini untuk mata pelajaran IPA untuk SD. Untuk SMA. Untuk materi SMP, ini SMP juga ada. Yang nggak ada, ini kayaknya materi SD. Ini untuk breeding, bagaimana menyilangkan persilangan ya, untuk satu generasi satu. Bagaimana hasil persilangannya. Nah, ini untuk Hanoi Tower yang ada yang lagi viral tuh Bu. Yang harus kasih pindah satu per satu dan yang di atasnya nggak boleh kecil. Dan harus dikasih pindah dari status stick ke stick yang lain. Ini bisa melatih anak-anak untuk lebih fokus belajar. Kemudian di media assessment ada Google Form, Mentimeter, Wordwall, Quizzes, Kahoot, Educandy. Yang mana yang belum pernah digunakan? Oh iya, media assessment diagnostik bisa pakai Padlet, bisa pakai Jamboard, bisa pakai LiveWorks yang lainnya. Mentimeter udah pernah gunakan Ibu Bapak? Baru dengar, Pak. Ini, jadi Mentimeter itu biasanya kita untuk melakukan asesmen diagnostik. Contoh misalnya, saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya anak-anak hari ini. Ada yang jawab baik, ada yang menjawab sehat, ada yang menjawab, ya nanti dia tampilannya seperti ini. Jadi
Saya kasih contoh. Ini jadi misalnya nanti ada pertanyaan pengalaman, misalnya ini pengalaman belajar seperti apa yang Anda alami setelah pembelajaran ini. Ada yang jawab menyenangkan, berpihak pada anak, penasaran, cipta. Jadi jawabannya langsung terkumpul. Mana ya yang banyak-banyak itu. Jadi ini namanya Mentimeter. Jadi ini salah satu alat yang saya biasa gunakan dalam melakukan asesmen diagnostik. Yang pertama untuk mengecek gimana perasaan anak-anak hari ini, apa yang harus dia pelajari. Ini dari mana asal ibu bapak? Ini kalau saya tadi sampaikan kalau ini kita memilih menempatkan pin di peta-peta. Jadi kita masuk nanti yang guru siswa kita yang membuka linknya dia bisa memindah-mindahkan pin itu. Jadi ini yang saya biasa gunakan untuk melakukan asesmen diagnostik. Setelah itu, insya Allah kalau ada panjang umur, sehat-sehat, saya sebenarnya punya rencana karena membuat tutorialnya untuk semua media pembelajaran yang pernah saya buat. Hanya saja memang waktu yang nggak cukup. Sibuk apalagi sudah masuk pendidikan guru penggerak angkatan 10 sudah mulai lagi, jadi apa tadi yang saya mau ketik? Educandy. Nah, Educandy sering dipakai. Nah, ini paling seru nih permainan di sini. Asalkan ibu bapak bisa, ini mirip dengan word wall. Ini banyak, ada anagramnya, ada multiple choice-nya, ada memori. Ini yang kayak mirip flashcard, tapi dia kayak tiba-tiba tersembunyi, muncul anak-anak memilih dua yang berpasangan. Ya, gitu, memilih dua berpasangan, tetapi setelah diklik, dia langsung tertutup kembali. Kemudian ada match up. Ini macros, word search, spell it, kayak spelling bee gitu. Jadi ini anak-anak bisa diajak bermain menggunakan Educandy. Ada misteri tak? Sudah mau selesai, sedikit lagi. Oke, kita lihat yang terakhir. Oh ya, saya rasa habis ya Ibu Bapak. Nanti saya akan share materinya. Oh, materinya saya sebenarnya udah share ke Ibu Christine. Ibu Christine. Nanti yang ada yang butuh materinya boleh diambil materinya. Yang butuh atau ada yang mau ditanyakan terkait materinya, boleh langsung chat saja saya di WA, ya WA atau Instagram. Ini nomor WA saya. Tapi kalau sebenarnya Ibu Bapak mau belajar secara mandiri lebih bagus, Ibu. Sekarang YouTube itu sudah banyak tutorial-tutorialnya. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Bapak. Saya mohon maaf karena jika ada yang kurang berkenan yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, terima kasih kepada Bapak Makmum Asari sebagai narasumber. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada narasumber, silakan raise hand atau membuka mic-nya.
Izin bertanya, Pak. Untuk yang tadi pertama kan yang presentasi, kita misalnya menggunakan Canva, terus kita share ke anak murid menggunakan barcode atau link ya, Pak ya. Nah, itu apakah Ya. anak harus mempunyai akun Canva atau hanya menggunakan email saja? Makasih. Tidak, tidak. Jadi mereka dia seperti Kahoot IT, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak sering menggunakan Kahoot IT kan anak-anak silakan sisa memasukkan PIN ya, PIN. Jadi mereka bisa menulis anonymous namanya atau menuliskan full namanya. Jadi namanya itu boleh diketahui, boleh tidak. Jadi mereka boleh menuliskan nama, boleh juga tidak. Jadi tidak harus memiliki ada akun Canva atau segala macam, enggak. Jadi ini hanya sebagai Canva Live. Jadi siapapun bisa masuk. Terima kasih, Pak. Ya, tetapi ketika kita menggunakan Canva Live, kita tetap mempresentasikan tampilannya dan tetap juga anak-anak menggunakan handphonenya. Jadi yang muncul di handphone adalah hanya untuk mengetik jawaban. Jawabannya muncul di presentasi di layar. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Disilahkan. Silakan. Gak apa-apa ya, saya sambil prepare. Gak apa-apa, Pak. Iya, karena di sini di Makassar udah mau maghrib, Bu. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Jadi Maaf, Pak, siswa itu ada pertanyaan itu, Pak. iya, kecuali misalnya kan gini, Bu, misalnya sebenarnya live chat itu biasanya saya gunakan kepada anak-anak yang tidak karakteristik anak yang sulit untuk menyampaikan pendapatnya secara di depan umum. Jadi mereka senang ketika pendapatnya itu hanya sebuah tertulis. Jadi mereka ketik, kemudian pendapat mereka itu muncul di layar. Jadi ketika anak-anak yang ingin menyampaikan pendapatnya lewat Canva Live, silakan. Yang ingin menyampaikan pendapatnya secara langsung, silahkan. Karena saya jujur untuk anak SMA pun banyak siswa saya ketika saya minta untuk menyampaikan pendapat, mereka masih sulit. Jadi saya biasa gunakan Canva Live untuk mendapatkan pendapatnya mereka. Tetapi ketika misalnya ibu bapak ingin bergantian anak-anak, misalnya untuk satu HP bisa 10 pendapat, bisa. Jadi misalnya satu HP untuk 10 orang. Jadi mereka bergantian, mereka menuliskan namanya di awal pendapatnya. Jadi misalnya namanya siapa, apa pendapatnya. Jadi nggak harus semua anak pegang HP. Jadi misalnya mereka satu HP berlima boleh. Sebenarnya fleksibel sih, tergantung dari gurunya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup ya? Cukup, Mbak. Mbak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mohon izin Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu peserta webinar, karena tidak ada yang bertanya lagi, sangat menarik sekali materi hari ini, walaupun jujur ya Pak Makmum ya, saya masih gaptek, Pak Makmum paling bikin Canva aja masih rendet-rendet gitu. Tapi nggak apa-apa, terus belajar. Betul, Bu. Saya juga dulu berawal dari gaptek, Bu. Tapi karena mungkin rasa penasaran saya tinggi, jadi alhamdulillah dari beberapa media saya buat dan alhamdulillah lumayan enak dan alhamdulillah sudah sempat ada bukunya keluar berkolaborasi dengan teman-teman.
terkait Iya. dengan bagaimana paduan-paduannya. Cuma paduannya dalam bentuk bahasa Inggris, Bu. Nah, Ya, itu Pak, kelemahan kami, Pak. belum insya Allah akan dibuat tutorial. Sebenarnya Ibu Bapak di beberapa video saya di YouTube itu sudah ada beberapa tutorial, misalnya dalam pembuatan Google Site itu sudah lengkap. Saya pernah menjelaskan di dalam webinar, saya juga sudah pernah buat tutorialnya. Baik, Pak. Kebetulan saya sering juga ngikutin webinar Bapak ya di grup Trendy. Kebetulan iya. saya dapat dari teman saya. Akhirnya kami ada beberapa guru yang bergabung di grup Trendy, bisa sharing dengan Pak Makmum. Dan kebetulan waktu itu Pak Makmum menawarkan Bapak Ibu jika membutuhkan narasumber, saya bersedia. Makanya kemarin kebetulan sekolah kami sekolah penggerak, Pak. Jadi pada waktu kami Lokakarya kemarin yang terakhir kita membahas mengenai Kombel, jadi kita mempunyai program-program yang harus kita jalankan. Maka salah satunya ini adalah program dari kita ya Ibu Kepala Sekolah ya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang selalu support dengan kami mengenai webinar ini. Walaupun tadi sempat mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar karena terlambat karena ada suatu kendala. Alhamdulillah Pak Makmum dengan sigap membantu kami. Terima kasih Pak Makmum. Ya, Bu. Sekali lagi masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih Pak Makmum sebagai narasumber hari ini. Ilmunya sangat berguna bagi kami. Mudah-mudahan kami bisa sharing lagi di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dicatat sebagai amal ibadah. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mensupport kegiatan ini, kepada rekan-rekan guru SDN Baru 03, tim yang solid dan selalu saling membantu dalam kondisi apapun. Terima kasih Bu Jenita, Bu Anis, dan semua Bapak Ibu guru. Kita akhiri webinar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.